Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Munawaroh. Saya akan merusum buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam oleh Dr. Badri Yadim MA. Jadi, di bab 1 di pendahuluan, peradaban Islam merupakan terjemahan dari kata Arab al-hadrah al-islamiyah. Selain itu, dalam bahasa Indonesia disebut kebudayaan Islam. Sedangkan dalam bahasa Arab, kebudayaan Islam yaitu al-thaqafah. Dalam perkembangan ilmu antropologi, kedua istilah dibedakan. Kebudayaan merupakan suatu bentuk ungkapan tentang semangat dalam suatu masyarakat. Jadi, menurut Koen-Jannaringrat, yaitu kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama itu ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu ide, nilai, dan norma. Dan selanjutnya kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai aktivitas manusia dalam masyarakat. Yang selanjutnya benda, wujud kebudayaan sebagai hasil karya benda. Landasan peradaban Islam yaitu berlandaskan kebudayaan Islam yang terutama wujud ideal. Dan yang kedua, landasan kebudayaan Islam itu agama. Jadi dalam Islam berbeda pada masyarakat yang menganut agama bumi atau non-samawi, yaitu agama bukanlah kebudayaan tetapi dapat melahirkan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia, maka agama Islam merupakan wahyu dari Tuhan. Jadi bahasa administrasi pemerintahan Islam sudah berbeda, seperti di Persia, Turki, Urdu di India, dan Melayu di Asia Tenggara. Terdapat 4 peradaban Islam, yaitu dibagi menjadi kawasan pengaruh kebudayaan Arab, yaitu di Timur Tengah dan Afrika Utara, Turki, dan India Islam. Jadi pada periode pertengahan muncul 3 kerajaan, yaitu Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal itu di India. Periode pertengahan sejarah Islam itu dimulai tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada masa ini banyak mendapat tempat adalah percaturan politik di pusat Islam dan peradaban dibina oleh dinasti yang berhasil memegang hegemoni politik. Sejarah politik dunia Islam dibagi menjadi 3, yaitu periode klasik itu tahun 650 sampai 1250 Masehi, pertengahan itu 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang ketiga modern itu 1800 sampai sekarang. Jadi di bab 2 riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Arab sebelum Islam, Nabi Muhammad SAW lahir tahun 570 Masehi. Mekah merupakan sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota di negeri Arab, baik dari tradisinya maupun letaknya. Kota ini dilalui perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Mekah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah merupakan tempat mereka berziarah. Terdapat 360 berhala, mengelilingi berhala utama, yaitu Hubal. Sebagian besar daerah Jazirah merupakan padang pasir Sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan sifat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Sahara langit memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat, disebut Sahara Nufud. Yang kedua, Sahara selatan yang membentang menyambung Sahara langit ke arah timur sampai selatan Persia. Dan yang ketiga, Sahara Harat, yaitu suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berbatu hitam bagian terbakar. Dan penduduk Sahara sangat sedikit, terdiri dari suku-suku Badui yang mempunyai gaya hidup berdesaan dan nomadik. Masyarakat baik nomadik maupun yang menetap hidup dalam budaya kesukuan Badui.
organisasi, dan identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas. Beberapa kelompok kabilah membentuk suku atau trib dan dipimpin oleh syaikh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan. Yang selanjutnya riwayat hidup Nabi Muhammad, dakwah dan perjuangan. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu sebelum masa kerasulan dan masa kerasulan. Jadi di sebelum masa kerasulan, Nabi Muhammad SAW merupakan anggota Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Kabilah ini memegang jabatan Sikhayah. Tahun kelahiran Nabi dikenal dengan nama Tahun Gajah, yaitu 570 Masehi, karena pada tahun itu pasukan Abraha, gubernur kerajaan Hasi di Ethiopia, dengan menunggang gajah menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, masa kerasulan. Menjelang usianya yang ke-40, dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegaulan masyarakat, berkontemplasi ke Gua Hira beberapa kilometer di utara Mekah. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril muncul di hadapannya. Selanjutnya, pembentukan negara Madinah. Setelah tiba dan diterima penduduk Yatsrib, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota. Berbeda pada periode Mekah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Selanjutnya di bab 3, masa disintegrasi, yaitu sekitar 1000 sampai 1250 Masehi. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Kekuasaan ini tidak pernah diakui Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali Mesir yang bersifat sebentar-sebentar dan kebanyakan bersifat nominal. Menurut Watt, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak awal abad ke-9. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem perbudakan baru. Dan pada periode pertama pemerintah dinasti Abbasiyah, sudah muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan. Yang selanjutnya, gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik di samping persoalan keagamaan. Selanjutnya, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Pertumpahan darah pertama dalam Islam karena perebutan kekuasaan terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya, Ali menghadapi pemberontakan Talhoh, Zubair, dan Aisyah. Karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka tidak menuntut bela terhadap darah Utsman yang ditumpahkan secara zalim. Pemberontakan yang muncul pada masa Ali bertujuan untuk menjatuhkan dari kursi khilafah dan diganti oleh pemimpin pemberontak. Pemberontakan sering terjadi di pemberontakan Husain ibn Ali, Syiah yang dipimpin oleh Al-Mukhtar, Abdullah ibn Zubair, dan terakhir pemberontakan Bani Abbas yang menggunakan nama gerakan Bani Hashim. Pemberontakan terakhir berhasil dan mendirikan pemerintahan baru, yaitu Khilafah Abbasiyah atau yang disebut Bani Abbas. Selanjutnya di bab 4, yaitu masa disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Masa disintegrasi peradaban Islam ditandai dengan kemunduran politik dan sosial yang signifikan. Kejayaan Islam mulai surut setelah penyerangan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad.
pusat ilmu pengetahuan, perang salib juga terjadi mengakibatkan konflik dengan Eropa. Munculnya dinasti-dinasti kecil di berbagai wilayah seperti Kairo dan Cordova menunjukkan fragmentasi kekuasaan. Dalam bidang budaya, meskipun ada kemunduran, ekspansi Islam terus berlanjut ke India dan Afrika. Akhirnya, periode ini berakhir ke Khalifahan Bani Abbas yang semakin lemah. Dan di bab 5, Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Jadi Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi saat pasukan muslim dipimpin Torik bin Ziyad menduduki wilayah Visigoth dan membangun Al-Andalus di bawah dinasti Umayyah II. Spanyol menjadi kebudayaan dan ilmu pengetahuan dengan kota-kota seperti pusat Cordoba dan Sevilla berkembang pesat. Kehadiran Islam di Spanyol memberikan kontribusi signifikan terhadap Renaissance di Eropa, terutama dalam ilmu pengetahuan, seni, dan filosofi. Warisan intelektual ini mempengaruhi pemikiran Eropa dan membantu memicu kebangkitan budaya pada abad ke-14. Selanjutnya di bab 6, masa kemunduran terjadi tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Jadi, masa kemunduran peradaban Islam ditandai dengan serangan Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Berakhirnya dinasti Abbasiyah dan memicu disintegrasi politik serta sosial di dunia Islam. Pada periode ini, perpecahan antara Sunni dan Syiah serta antara Arab dan Persia semakin mencolok. Mesir di bawah dinasti Mamluk menjadi satu-satunya wilayah yang relatif selamat dari kemunduran, sementara kekuatan militer Islam menurun drastis akibat serangan Timur Leng dan konflik internal. Di bab 7, masa 3 kerajaan besar. Jadi mulai tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Jadi yang pertama kerajaan Utsmani itu di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanuni tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Yang kedua kerajaan Safawi itu di bawah Shah Abbas I tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Dan yang ketiga kerajaan Mughal di India di bawah Sultan Akbar tahun 1542 sampai 1605 Masehi. Perbedaan kemajuan masa ini dengan masa klasik. Kemajuan di masa klasik Islam jauh lebih kompleks. Di bidang intelektual, kemajuan pada 3 kerajaan besar tidak sebanding dengan kemajuan di masa klasik. Kemajuan pada masa kini hanya dalam di bidang politik, kemiliteran, dan kesenian, terutama dalam arsitektur, sedangkan pada masa klasik, umat Islam maju dalam bidang politik, peradaban, dan kebudayaan, seperti ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat. Selanjutnya di bab 8, kemunduran 3 kerajaan besar yang terjadi antara tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Kerajaan 3 besar yaitu kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal di India mengalami kemunduran yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dan bersamaan dengan kemajuan di Eropa. Dan selanjutnya di bab 9, penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Jadi penjajahan yang dimulai sejak Perang Salib mengakibatkan kerugian besar bagi umat Islam, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis mengeksploitasi sumber daya dan menimbulkan disintegrasi di dunia Islam. Namun, munculnya nasionalisme dan gerakan reformasi di negara-negara Islam menjadi respon terhadap penjajahan yang pada akhirnya memicu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Selanjutnya di bab 10, kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama dalam kondisi politik kerajaan. Kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Mataram mengadopsi sistem pemerintahan yang bercorak
feodal dan mengintegrasikan hukum Islam ke dalam kebijakan mereka. Yang selanjutnya, yang kedua, pemukiman Muslim. Islamisasi di Indonesia terjadi melalui perdagangan dan perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal yang membentuk komunitas Muslim di daerah pesisir. Yang selanjutnya, yang ketiga, saluran Islamisasi. Proses ini melibatkan interaksi sosial, pendidikan, dan pernikahan yang memudahkan penyebaran ajaran Islam. Yang selanjutnya di bab 11, kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Jadi yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera yaitu Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Yang selanjutnya kedua, perkembangan di Jawa. Kerajaan seperti Demak dan Mataram muncul sebagai pusat penyebaran Islam dengan peran penting para wali. Yang ketiga, di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi, penyebaran Islam terjadi melalui perdagangan dan interaksi sosial yang membentuk kerajaan lokal. Yang selanjutnya, yang keempat, hubungan politik dan keagamaan. Kerajaan ini seringkali menggabungkan kekuatan politik dengan legitimasi agama untuk memperkuat posisi mereka. Yang selanjutnya, yang kelima, budaya Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa. Tiga pola terbentuknya budaya terlihat dalam interaksi antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Yang selanjutnya di bab 12, kerajaan-kerajaan Islam zaman penjajahan Belanda. Ketika Belanda datang pada abad ke-17, kerajaan Islam seperti Aceh dan Banten menghadapi perubahan yang signifikan. Dengan Belanda menerapkan politik pecah belah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, penetrasi politik Belanda mengakibatkan keruntuhan otonomi lokal dan perlawanan dari kerajaan Islam, meskipun banyak yang akhirnya tunduk pada kekuasaan kolonial. Yang selanjutnya di bab 13, Islam di Indonesia zaman modern dan kontemporer. Jadi, perjalanan Islam dari masa awal hingga kontemporer, termasuk kedatangan Islam di Indonesia dan peran organisasi politik serta sosial dalam perjuangan kemerdekaan. Islam di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan, terutama sejak kemerdekaannya tahun 1945 dengan keberagaman dan toleransi sebagai ciri khasnya. Gerakan Islam modern muncul sebagai respon terhadap globalisasi dan tantangan sosial yang memperkuat identitas Islam yang inklusif dan berpartisipasi dalam demokrasi. Yang selanjutnya di bab 14, pusat-pusat peradaban Islam. Jadi di pusat peradaban Islam ini ada Baghdad. Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada era dinasti Abbasiyah. Era ini melahirkan banyak ulama dan cendekiawan besar serta memiliki institusi-institusi pendidikan dan ilmu pengetahuan yang maju. Yang kedua yaitu Kairo, merupakan salah satu pusat peradaban Islam penting, terutama pada era dinasti Fatimiyah dan Ottoman. Yang ketiga, Isfahan, yaitu Isfahan, Iran juga merupakan sebuah pusat peradaban Islam yang penting, terutama pada era Safawiyah. Yang keempat, Istanbul, yaitu bekas Konstantinopel yang menjadi pusat peradaban Islam pada era Ottoman. Yang kelima, Delhi. Delhi di India merupakan salah satu pusat peradaban Islam penting, terutama pada era Kesultanan Delhi dan Mughal. Yang keenam, Andalus, yang berada di Spanyol, merupakan contoh peradaban Islam di Barat yang maju meskipun runtuh pada abad ke-16. Yang ketujuh, Samarkand dan Bukhara, yaitu keduanya merupakan pusat peradaban Islam penting di Timur Tengah, terutama pada era Transylvania dan Mongol. Dan yang terakhir, bab 15, peradaban Islam di Indonesia. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Jadi yang pertama, sebelum kemerdekaan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 Masehi dengan pengaruh kuat dan kerajaan seperti Samudra Pasai dan Demak. Penyebaran dilakukan secara damai
oleh para pedagang dan ulama. Meskipun penjajah Belanda menghambat perkembangan Islam melalui politik adu domba. Yang selanjutnya masa setelah kemerdekaan, yaitu perhatian terhadap pendidikan agama meningkat dengan pembentukan Majelis Ulama Indonesia dan penguatan hukum Islam. Era reformasi membawa kebebasan berpolitik bagi umat Islam, meskipun pertahanan internal tetap ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.